warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa kataba alaina ibadatas siyam fi hadzal syahr al-mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, akhussu nafsi wa iyyakum litaqwallah. Faqad qala ta'ala fi suratil Baqarah,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak dengan hidayahnya, tidaklah kita sekarang bisa beriman kepadanya. Dan kalaulah tidak dengan taufiknya, tidaklah bisa kita sekarang melaksanakan ibadah kepadanya, baik ibadah Jumat yang merupakan ibadah syiar umat Muhammad SAW, itu juga ibadah siyam Ramadan yang hari ini kita tengah lakukan. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah, beberapa kebaikan saat ini kita sedang jalani. Kebaikan hari Jumat, hari terbaik yang dilewati matahari terbit dan terbenam. Kebaikan tempat, masjid adalah belahan bumi terbaik dari seluruh belahan bumi yang lain. Kebaikan ibadah, kondisi suasana ibadah, kita sedang menjalankan ibadah siyam, ibadah yang kata Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa anak Adam tersebut adalah li, kata Allah, untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberi balas kepadanya. Kita sekarang sedang melaksanakan ibadah siam sejak terbit fajar tadi pagi hingga terbenam matahari nanti sore insyaAllah. Dan hari ini adalah hari ibadah Ramadan, hari ke-14 bulan Ramadan 1443 Hijriah bagi yang melaksanakan satu Ramadan pada hari Sabtu. Sedangkan bagi yang melaksanakan satu Ramadan pada hari Ahad, hari ini adalah 13 Ramadan tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan 15 April tahun 2022 Masehi. Kaum muslimin dan bapak Allah hafizakumullah, sebuah hikmah perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Allah Ta'ala telah turunkan syariah Islam, dan kita insya Allah dengan hidayah Allah telah menjadi seorang muslim. Masing-masing kita muslim menjalankan syariah Allah. Kita mukmin insya-Allah, kita beriman pada Allah Ta'ala. Tidak semua orang yang Allah beri hidayah iman, tidak semua orang Allah beri hidayah untuk beribadah kepadanya. Ketika Allah telah pilih kita, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pilihan ini, atas anugerah ini, atas nikmat ini. Tinggal lagi kewajiban berikutnya agar menjadi terbaik adalah semakin paham tentang ajaran agama Allah, mengerti mana ajaran agama Allah yang merupakan ajaran yang wajib kita jalani dalam hidup. Kita hidup dan mati untuk menjalankan syariah Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk maksud ya'buduni, mereka beribadah kepada. Jadi ketika kita telah diciptakan sekarang, perjalanan waktu telah kita lewati, tak lain adalah kita diwajibkan dalam hidup ini menjalankan syariah Allah. Islam adalah syariah Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Syariat di sisi Allah, agama untuk aturan hidup manusia adalah Islam. Islam adalah syariat yang dibawa oleh sejak manusia pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam, dan diwajibkan sampai akhir zaman di muka bumi ini sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, ajaran Islam yang wajib kita pelajari, dan kemuliaan seseorang adalah sesuai dengan kadar berapa lama, berapa banyak dia paham tentang ajaran Islam. Kemuliaan seseorang di sisi Allah, kebaikan seseorang di sisi Allah adalah sejauh berapa banyak dia mengerti ajaran Islam. Ajaran Islam ini sumbernya adalah Rasul yang Allah utus. Ketika nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi itu adalah sumber untuk mendapatkan ajaran Islam bagi umatnya. Kita diutus sebagai umat Rasul terakhir. Sumber ajaran Islam, ilmu ajaran Islam, ilmu syariah Islam yang Allah turunkan adalah Muhammad SAW. Kalau ada kita ingin mempelajari agama Islam, wajib
merujuk kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib melewati pintunya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepadanya wahyain, dua wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka manakala ada seorang insan, ada sekelompok manusia mengatakan mereka mengamalkan kata mereka ajaran agama, kata mereka keyakinan agama, tapi tidak ada sumbernya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ajaran mereka mengagumkan banyak orang tapi tidak ada sumbernya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ajaran Islam yang ilegal, ajaran Islam yang tidak berasal dari sumbernya. Karena Allah Ta'ala memberi ilmu Islam pada orang Allah kehendaki lewat jalur pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ini kita pahami dari hadis Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memuat hadis ini di bawah bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bab hadis berisi keterangan bahwa siapa saja yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan untuknya, Allah beri dia fikih dalam agama, Allah beri dia mengerti ajaran Islam. Hadis ini hadis pertama dalam bab ini, berasal dari seorang tabi'in bernama Yunus bin Ibni Shihab. Tabi'in katanya, qala Muhammad ibnu Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman ini seorang tabi'in. Dia mengatakan, sami'tu Muawiyah khatiban yaqul. Saya pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu sedang berbicara di depan umum. Dia mengatakan, dan Muawiyah adalah seorang sahabat yang terkenal, khalifah setelah Khulafa Ur-Rasyidin, khalifah besar umat Islam setelah Khulafa Ur-Rasyidin. Setelah berlalu zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Al-Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sebentar setelah Ali bin Abi Thalib wafat, digantikan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku ini, kata Nabi, adalah seorang yang Allah jadikan dia penghimpun umat Islam. Al-Hasan meletakkan jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah sesama kaum muslimin antara dia sebagai pelanjut Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan pada Muawiyah, maka Muawiyah pun menjadi khalifah yang berlanjut kepada keturunannya dinasti Bani Umayyah. Jadi masa ini, hadis ini disampaikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan khatiban, ketika dia berbicara di depan umum, bisa jadi di atas mimbar. Khatib artinya berkhutbah. Apa katanya? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Setelah pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia memiliki pemahaman dalam bidang ad-din, bidang agama. Terlepas apapun profesinya. Paham bukan berarti profesi tertentu dalam bidang sosial. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang paham agama. Allah pilih mereka generasi pertama yang mendampingi Nabi. Allah puji mereka dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi sebut mereka sebagai khairul qurun. Profesi mereka berbeda-beda. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai orang rendah, ada yang sebagai budak, ada yang sebagai ini, macam-macam. Jadi kefakihan dalam ad-din, Allah beri pemahaman agama bukan tergantung profesi seorang guru, seorang ustaz, seorang buya, seorang syekh. Bukan. Tapi ilmu yang mendalam dalam jiwanya, menjadi pedoman dalam hidupnya, menyinari kalbunya, menyinari hidupnya, berbeda daripada orang lain. Ini fikih dalam ad-din. Kata Nabi, kalau ada orang Allah beri dia kondisi seperti itu, kondisi memahami agama, tentulah pintunya, memahami agama lewat jalurnya, lewat caranya, itu berarti Allah kehendaki kebaikan untuknya. Lalu kata Nabi, wa innama ana qasim. Aku tak lain hanyalah qasim, tukang bagi, mendistribusikan. Nabi sampaikan ini ajaran agama, ini halal, ini haram, ini jalan ke surga, ini neraka. Nabi membagi-bagi, Nabi menyampaikan, Nabi melakukan tabligh, Nabi melakukan dakwah kepada umat, baik lewat wahyu yang diterima ataupun lewat sabda-sabda selain wahyu. Lalu kata Nabi, wallahu yu'ti
Wallahu yu'ti, dan Allah yang yu'ti. Yu'ti dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Allah yang senantiasa memberikan ilmu. Walaupun Nabi telah wafat, ajaran Nabi telah sampai kepada umat lewat ulama-ulama per generasi, Allahu yu'ti. Allah beri ilmu. Walaupun sampai akhir zaman kita hidup sekarang telah lebih 14 abad dari Nabi, tidak jumpa dengan Nabi, ajaran Nabi kita dapat dari ulama-ulama yang mengajarkan. Allah memberi ilmu saat kita mempelajari itu. Kadar ilmu yang Allah beri berbeda-beda. Allahu yu'ti selalu sampai akhir zaman. Lalu kata Nabi, walan tazalu hadhil ummatu qa'imah. Sebuah rekomendasi, sebuah kepastian, kata Nabi, tak akan berhenti sampai akhir zaman. Umat beliau akan senantiasa tegak menjalankan amrillah, menjalankan perintah Allah. Tidak disebut berapa banyak mereka. Ada umat beliau di muka bumi yang menjalankan ajaran Nabi. Orang-orang telah Allah beri hidayah ilmu, menegakkan agama Allah. Sampai kapan? Kondisi mereka bagaimana istiqamah? La yadurruhum man khalafahum. Siapapun yang menyerang mereka, yang menghina mereka, yang merendahkan mereka, tak pengaruh kepada istiqamah mereka di atas perintah Allah. Yakin mereka ini ajaran Nabi, ini dari Allah, ini ajaran Nabi. Dia pegang, mereka amalkan, mereka terus berjalan sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah. Makna perintah Allah dua, bisa kematian masing-masing pribadi atau kiamat. Ini sebuah berita dari Nabi, sampai di kiamat akan tetap ada umat beliau di muka bumi. Kalau tidak ada lagi baru terjadi kiamat. Sebagaimana dalam hadis lain, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang menyebut Allah. Artinya tidak ada lagi orang beribadah ke Allah, tidak ada lagi orang yang sholat. Di sini ada juga dengan hadis diruntuhkan Ka'bah. Kaum muslimin dan bapak Allah fidakumullah, setidaknya ada beberapa poin dari hadis ini. Pertama, kebaikan adalah pada pemahaman terhadap agama Islam. Kebaikan bukan terletak pada kekayaan finansial, harta, atau bukan pada kebangsawanan turunan, bukan kepada fisik yang gagah, tapi kepada pemahaman Allah beri dalam bidang agama. Karena ini sebuah kebaikan, maka sepantasnya kita mencari, dan ini diwajibkan. Menuntut ilmu adalah wajib. Mencari pemahaman agama sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita berbeda-beda. Yang kedua, sumber pemahaman agama yang legal dari Allah adalah ajaran Muhammad SAW. Manakala ada orang mengajarkan ajaran agama katanya, tapi tidak ada sumber dari ajaran Muhammad SAW, ini tidak sebuah kebaikan, tidak sebuah fikih dalam agama yang kita dituntut mencarinya. Seperti belakangan di media sosial ada keributan, ada banyak debat masalah adanya roh-roh punya nama-nama roh. Bahkan diminta jemaah-jemaah memberikan nama-namanya kepada si ustaz dimaksud. Dia akan mencari nama roh orang itu. Ini adalah sebuah pengakuan yang tidak ada dari ajaran Muhammad SAW. Sederhana Allah katakan Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kepada engkau Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Rabbku. Dari mana kita tahu nama roh? Sedangkan syariah disuruh Nabi Muhammad SAW beritakan para bapak, baguskan nama anak kalian. Karena seseorang namanya disebut bersama nama anaknya, atau seorang disebut bersama nama ayahnya. Berarti nama adalah sebuah ikhtiar orang tua. Dan nama orang di dunia boleh jadi berbeda-beda, banyak punya nama, boleh jadi ada perubahan nama. Tentang nama roh ini tidak ada tuntunan dalam ajaran Islam yang bersumber dari Muhammad SAW. Itu masalah gaib. Itu contoh mengklaim, mengakui pemahaman agama, mengetahui ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, tapi tidak dari sumber Muhammad SAW. Ini adalah ilegal. Yang ketiga, Allah yang memberi ilmu. Makanya sebuah adab diajarkan malaikat dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat tentang nama-nama, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, beritahu aku nama-nama ini kalau kalian benar. Apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah.
Tak kami tahu nama-nama ini. Kami tidak tahu apa-apa kecuali sebatas yang Engkau ajarkan ke kami. La ilma lana illa ma'alamtana. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk ilmu-ilmu yang kita tidak tahu kita serahkan ke Allah. Allahu a'lam. Pada masa Nabi, para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi Allah yang mengajarkan ilmu. Boleh jadi dalam sebuah forum pengajian, pembelajaran, seorang guru menyampaikan ajaran Nabi, sekian orang yang belajar sama-sama perhatikan, ilmu yang mereka dapat berbeda-beda. Allah yang menentukan ukuran. Boleh jadi sama-sama memiliki kemampuan secara matematik, secara lahiriah, dengan konsentrasi yang sama, tapi ilmu yang Allah beri ke dalam dada masing-masing berbeda-beda. Allahu yu'ti. Yang keempat, kita apakah mau menjadi umat Muhammad SAW atau kita tidak mau, akan tetap ada di tengah umat di muka bumi ini umat Muhammad SAW yang mengajarkan ajaran seperti yang beliau ajarkan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan sampai akhir zaman. Sekalipun jumlah mereka berapa, tetap ada di tengah umat. Tinggal lagi, apakah kita mau menjadi umat ini? Kalau mau, berarti tempuh jalan mencari ilmu Muhammad SAW. Allah akan beri ilmu itu ke kita ketika kita berusaha mencarinya, dan kita minta pada Allah agar Allah beri kita ilmu tersebut dan kita amalkan sehingga kita berpredikat sebagai umat Rasul terakhir. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mampu kita itu kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin, Nabiyyina qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan bapa Allah, hafizakumullah, telah mendekati separuh Ramadan kita hingga hari ini. Sebuah renungan sebelum kita menyesal. Penyesalan telah terjadi setelah berakhir kesempatan emas. Penyesalan orang-orang telah meninggal setelah berada di padang mahsyar. Penyesalan orang tua ketika telah tiba usia tua. Setelah habis waktu baru menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sunan, Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kita ambil versi dari Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajul. Ragima artinya hina atau menempel ke tanah. Anfu hidung, rajul seseorang. Semoga menempel hidung seseorang ke tanah. Maknanya adalah semoga mendapat kehinaan. Karena lawan daripada hidung ke tanah adalah hidung ke atas, tanda kesombongan. Siapa kata Nabi? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Laki-laki tersebut namaku disebut dekatnya, tapi dia tidak baca salawat kepadaku. Berarti dari hadis ini wajib kita minimal satu kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Kata Imam At-Tirmidzi di bawah hadis ini mengatakan, menurut ahlul ilmi, dalam sebuah majlis banyak didengar nama Nabi, sekali saja kita baca salawat sudah cukup. Yang kedua kata Nabi, waragima adhu rajul, dan semoga ina seseorang dakala alaihi Ramadan, bulan Ramadan masuk menemuinya. Seperti kita sekarang, kita ditemui oleh Ramadan. Ramadan datang dan berakhir, waktu berjalan. Tsumman salafa, kemudian Ramadan habis. Qabla ayyughfar lahu, sebelum dosanya diampuni. Ramadan habis tapi dosa tidak diampuni. Pada Ramadan kesempatan kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasakan Ramadan karena keimanannya dan keikhlasannya pada Allah dengan cara yang benar, diampuni dosa-dosa lalunya. Orang ini kata Nabi, berlalu Ramadan dosanya tidak diampuni, artinya dia tidak mencari kesempatan penghampusan dosa, kesempatan mendapatkan berkah Ramadan dengan beramal. Yang ketiga kata Nabi, waragima anfu rajul, dan semoga ina seseorang adraka indahu abawahul kibar, di dekatnya ayah dan ibunya sampai usia lanjut, falam yudkhilahul jannah, namun tidak jadi penyebab baginya keberadaan kedua orang tua ini untuk masuk surga.
dengan sebab berbuat baik pada orang tua, dia tidak lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari itu. Maka sebelum Ramadan berakhir, mumpung sekarang Ramadan masih berlalu, saya dan kita semua tengok diri sendiri sejauh mana saya dan kita semua telah beramal maksimal, telah sejauh mana meninggalkan lawa yang merusak ibadah, segala macam fahsya yang merusak ibadah, ghibah dan sebagainya. Sebaliknya sejauh mana kita interaksi dengan Al-Quran, ibadah yang Nabi syariatkan, banyak kita baca dalam Al-Quranul Karim dalam Ramadan, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، وانصرنا على من آدانا، وانصرنا على من آدانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.